kembali di ibadah online kita hari ini. Apa kabar jemaat Tuhan? Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, kasih karunia Tuhan Yesus senantiasa beserta kita semua. Bagi Anda yang hari ini baru pertama kalinya mengikuti ibadah online ini, dengan penuh sukacita kami menyambut Anda. Selamat datang dan selamat bergabung ya. Di kedepannya kami berharap Anda akan terus dapat bergabung bersama kami, dan mari kita selalu beribadah bersama-sama. Bagi Anda semua yang mengikuti ibadah hari ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan komen Anda di live chat, di section komen, dan jangan lupa untuk share ibadah kita ini ke orang lain di luar sana, sehingga ramai lagi orang lain yang boleh ikut terberkati dengan ibadah ini. Mari saudara sekalian, kita siapkan hati, pikiran, jiwa raga kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mulakan ibadah kita hari ini dengan berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Segala puji syukur kami haturkan kehadapan-Mu. Kami bersyukur atas berkat kasih karunia-Mu sepanjang minggu hingga hari ini dan sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur di kesempatan ini kami boleh kembali bersatu hati, bersekutu bersama saudara seiman yang lain. Kami dapat beribadah secara online dari tempat kami masing-masing. Kami mohon berkat dan curah Roh Kudus-Mu Tuhan, agar menerangi, membimbing, dan menyertai kami, sehingga hati kami diperbarui, semangat kami dikuatkan, dan harapan kami dipulihkan. Kiranya hari ini Bapa kami dapat mengerti, kami dapat menangkap, kami dapat menjalankan perintah-Mu, segala ketetapan-Mu, dan boleh berjalan di firman-Mu yang akan kami dengar hari ini, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi setiap kami dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini. Kami serahkan Bapa ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan kami serahkan semua orang yang terlibat di dalam pelayanan hari ini. Kiranya hikmat bijaksana yang daripada-Mu menyertai setiap kami. Kami serahkan semuanya Bapa ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara sekalian, kita siap untuk memuji Tuhan. Kita sambut tim pujian. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
Engkau Allah yang hidup, Allah yang memerintah sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kepada Tuhan katakan amin. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan hanya bagi nama Yesus, karena Dialah yang layak menerima hormat, pujian, kuasa hari ini sampai selama-lamanya. Saudara, kita bertemu lagi di dalam ibadah mingguan kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan dimanapun kita berada. Walau apapun keadaan kita tetap memuji nama Tuhan, karena Tuhan penuh dengan kemuliaan. Ketika engkau bersama-sama dengan kami memuji dan menyembah Tuhan, katakan di samping kiri kananmu, Tuhan ada, Tuhan menolong kita, Tuhan memenuhi kita dengan kemuliaan. Amin. Kita mau memuji Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu pagi hari ini. Mari kita semua berdiri, kita mau memuji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, karena Tuhan penuh kekuatan dan kemuliaan. Amin. Nyatakan dalam kehidupan kamu, satu suara kami mau menyatakan kebesaran firman Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Suara kami nyatakan
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, ketika kebenaran itu sampai kepada kita, ketika kebenaran itu sampai kepada kita dan menyelamatkan kita, mari kita berjanji kepada Tuhan tetap setia, karena tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Hidup kita hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan pujian, karena ku hidup bagimu. Haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikan hidupku dan pengharapan. Ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa
Tuhan, sujudlah di altar Tuhan. Haleluya, haleluya. Di altarnya ku bawa hidupku, terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, dia ubah barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Datang kepada Tuhan, sujudlah di altar Tuhan, karena Dia datang membawa hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya pujian kami berbau harum di hadapan Tuhan. Karena inilah kami Tuhan, kami mau datang sujud di altar-Mu membawa hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Kau memberikan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kau berikan pengampunan dan pembebasan di dalam hidup kami, sehingga kami bisa berubah, sehingga kami bisa menerima sesuatu terjadi saat kami datang di altar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui setiap pujian dan penyembahan yang baru saja kita lakukan. Kiranya pujian penyembahan ini menjadi bau yang harum dan menyenangkan di hadapan Tuhan. Terima kasih pada tim pujian yang sudah melayani kami hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Anda semua. Saudara sekalian, saatnya kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan melalui harta atau keuangan kita. Anda dapat memberikan persembahan Anda, sama ada itu untuk perpuluhan, persembahan kasih, persembahan misi, maupun persembahan sukarela Anda melalui online transfer atau melalui ATM Bank, di mana nombor-nombor account akan tertera di screen. Di kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih pada saudara sekalian yang selama ini setia memberi melalui gereja kami. Kiranya Tuhan semakin melimpahkan berkat-berkat jasmani dan rohani di dalam kehidupan Anda. Mari saudara sekalian, kita mau berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan maupun yang sudah kita berikan. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur jika kesempatan ini Kau memberi kesempatan pada kami untuk sekali lagi memberikan persembahan kami. Berkati persembahan yang akan kami berikan maupun yang sudah kami berikan Bapa. Semoga persembahan ini menjadi bau yang harum di hadapan-Mu, dapat dipergunakan untuk pelebar kerajaan-Mu di muka bumi ini, dan dapat menolong orang lain yang lebih memerlukan. Ajarkan kami Bapa untuk setia dengan pemberian kami, dan berkati setiap kami, umat-Mu dimanapun kami berada, dengan berkat jasmani dan rohani sepanjang kehidupan kami. Kami serahkan Bapa semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Oke saudara sekalian, di kesempatan ini saya mau mengingatkan kepada kita semua jemaat Tuhan bahwa kita ada persekutuan doa setiap hari Isnin pagi pukul 5 dan hari Kamis pukul 9 malam.
kami menjemput Anda semua jemaat Tuhan untuk dapat selalu bergabung bersama kami, dan mari kita boleh bersekutu bersama di dalam persekutuan doa ini. Persekutuan doa untuk anak-anak Sunday School Pelangi Youth juga diadakan setiap hari Ahad pukul 1 petang. Kami menghimbau kepada ibu bapak sekalian untuk dapat mengingatkan putra-putri Anda untuk selalu mengikuti persekutuan doa mereka. Jadi hari ini pukul 1 petang, tolong ingatkan putra-putri Anda untuk dapat bergabung di persekutuan doa ini. Saatnya saudara sekalian, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau datang ke hadiran Tuhan, kita mau duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan dan belajar firman-Nya. Kita sambut Pastor Hesti yang akan menyampaikan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Roh Kudus, tolonglah kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu yang akan kami dengar. Biarlah kami boleh menangkap apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perkongsian saya hari ini judulnya adalah Kehadiran Allah di Masa Krisis. Kita akan membaca dari Daniel pasal ketiga. Saudara-saudari boleh mempersiapkan Alkitab dan buka dalam Daniel pasal ketiga. Ya, saudaraku semua, pada tahun 1938 ada tiga orang pemuda Metodis dari Inggris. Mereka diutus sebagai misionaris ke Pulau Fiji. Ya, mereka juga membawa istri mereka bersama. Dan pada perjalanan mereka menuju pulau tersebut, kapten kapal yang membawa mereka berusaha memujuk mereka untuk tidak pergi ke pulau itu. Karena di pulau itu masyarakatnya, penduduknya masih ganas. Kapten itu berkata, "Kamu akan kehilangan nyawamu dan juga semua yang mengikuti engkau jikalau kamu pergi ke tengah-tengah orang yang masih ganas-ganas itu." Namun apa jawaban James Calvert? "Kami telah mati sebelum kami datang ke sana." Pemuda Inggris ini merupakan contoh yang mencintai Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Mereka tidak takut apapun untuk taat kepada Allah, kecuali takut akan dosa. Sekalipun resikonya yang mereka hadapi adalah mereka boleh kehilangan nyawa mereka. Ketaatan seperti ini juga dikisahkan di dalam Alkitab. Ya, kita boleh melihatnya di dalam Daniel pasal 3. Bagaimana ketaatan Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam situasi krisis. Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan pada suatu situasi yang paling sukar dan berat dalam kehidupan iman mereka. Pada waktu itu, Raja Nebukadnezar membangun atau membina suatu patung, ya, patung emas yang begitu besar dan tinggi. Dan dia memberi perintah supaya setiap orang, tidak terkecuali Sadrak, Mesak, dan Abednego, harus sujud menyembah kepada patung itu ketika sangkakala berbunyi. Dan konsekuensi ataupun akibat jika tidak menuruti perintah Raja Nebukadnezar adalah dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan ketiga pemuda Yahudi ini sadar bahwa perintah raja itu bertentangan dengan iman mereka. Sebab ketiga mereka hanya mau tunduk dan menyembah kepada Allah mereka. Hanya mau sujud di hadapan Allah mereka. Namun, jika mereka tidak patuh, api yang menyala-nyala sudah menanti mereka.
mereka pasti akan dicampakkan ke dalam api. Itulah akibat yang harus mereka tanggung. Kedahsyatan dan kengerian yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak hanya pasal perintah raja untuk sujud menyembah kepada patung yang dibinanya, tetapi mereka juga menghadapi tekanan dari sekeliling mereka. Orang-orang di sekitar mereka tidak ada yang berpihak kepada mereka. Bahkan kelihatannya mereka dengan senang hati mau memojokkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, orang-orang Kasdim datang kepada Raja Nebukadnezar dan melaporkan apa yang sudah dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dengan senang hati mereka menghadap raja dan melaporkan ketiga pemuda Yahudi ini. Di dalam Daniel 3 ayatnya yang ke-12 kita dapat membaca, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Itulah laporan mereka kepada Raja Nebukadnezar. Orang-orang Kasdim tersebut sengaja memberi penekanan bahwa ketiga orang Yahudi ini menerima pangkat ataupun kedudukan ataupun posisi yang baik di kerajaan Babel, itu semua atas kemurahan Raja Nebukadnezar, dengan maksud untuk menunjukkan bahwa ketiga pemuda Yahudi ini sangat tidak tahu berterima kasih kepada raja, sebab raja sudah mempercayai mereka. Jadi maksud mereka seolah-olah raja ingin membangkitkan murka raja atas pemuda-pemuda ini. Dan lagi, ketiga pemuda ini adalah orang asing di Babel. Mereka bukan penduduk ataupun orang Babel asli. Mereka adalah orang Yahudi yang diangkut pada masa pembuangan ke Babel. Di dalam hal ini, di dalam situasi yang mereka hadapi ini, nampaknya mereka seperti dibiarkan oleh Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak datang segera serta-merta. Di lain pihak, yang mereka hadapi adalah kuasa seorang raja yang tidak dapat dilawan oleh siapapun, tidak dapat diganggu-gugat. Keputusan raja adalah muktamad. Saudaraku, mungkin kita juga sering menghadapi situasi yang sukar, yang berat seperti ini dalam kehidupan iman kita, menyangkut keimanan kita. Ada kalanya kita menghadapi situasi seolah-olah kejahatan yang memegang kendali dan menguasai seluruh keadaan pada waktu itu. Dan kita berada di posisi yang sangat lemah dan tidak berdaya, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa yang membuat kita bertahan di dalam iman kita di tengah krisis dan kesulitan yang berat? Apa yang membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap berdiri teguh dan menolak dengan berani perintah Raja Nebukadnezar? Sebetulnya ada beberapa alasan yang boleh mereka sampaikan, ya, yang ketiga pemuda Yahudi ini boleh mereka sampaikan, tertakluk kepada perintah Nebukadnezar untuk sujud menyembah patung yang dibinanya. Mereka boleh saja berkompromi satu kali menyembah patung, menuruti apa kata Nebukadnezar, dan setelah itu mereka akan tunduk kepada Allah, taat kepada Allah sepenuhnya. Apalagi ini menyangkut nyawa mereka. Mereka boleh saja mati kalau tidak menuruti apa yang raja perintahkan. Ya, mereka dapat beralasan kalau mereka mati, bagaimana mereka akan melakukan hal-hal baik untuk Allah dan umatnya.
bagaimana mereka mewujudkan rencana Allah untuk umatnya, sedangkan Allah yang sudah membawa mereka ke Babel dan menempatkan mereka pada posisi yang bagus di kerajaan Babel. Sekalipun alasan-alasan mereka tersebut mungkin dapat saja dimaklumi jika mereka harus menyembah patung emas tersebut karena itu menyangkut nyawa mereka, namun bagi mereka bertiga ketaatan kepada Allah melampaui segala-galanya. Bahkan mereka sudah sedia melepaskan semua pencapaian mereka, semua kedudukan mereka, posisi mereka, kesenangan mereka yang sudah mereka dapatkan di dalam kerajaan Babel demi ketaatan mereka kepada Allah. Bahkan mereka tidak peduli bahwa nyawa mereka boleh melayang. Ketaatan kepada Allah melampaui segalanya, termasuk nyawa mereka sendiri. Respon mereka terhadap perintah Raja Nebukadnezar sungguh merupakan suatu tindakan iman yang sangat berani, sangat luar biasa. Iman mereka sudah teruji dalam peristiwa ini. Ketika Nebukadnezar memberi ancaman terhadap mereka, respon mereka sungguh-sungguh mengejutkan. Apa jawab mereka kepada raja? Kita boleh baca di dalam ayatnya ke-16, 17, dan 18. Daniel 3 ayat 16, 17, dan 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahuinya, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Apakah kita dapat membayangkan kepercayaan dan ketaatan yang sedemikian rupa terhadap Allah yang Maha Kuasa? Mereka percaya Tuhan sanggup melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala itu, dari kematian. Tetapi mereka juga tahu mungkin Tuhan tidak berkehendak untuk melakukannya, untuk melepaskan mereka. Dan jika hal itu terjadi, mereka siap mati untuk kehendak Allah. Tidak dapat diganggu-gugat. Ketaatan mereka sepenuhnya kepada Allah. Saudara, David Livingstone adalah seorang misionaris yang berasal dari Skotlandia, dan dia telah meninggalkan harta duniawi untuk menaati panggilannya. Dia meninggalkan pekerjaannya di bidang medik dan dia pergi ke Afrika sebagai misionaris. Perjalanannya di Afrika telah membuka jalan bagi misi, dan dia juga dapat membongkar pemerdagangan manusia yang terjadi pada saat itu di sana, ya, pemerdagangan manusia sebagai hamba. Dan apa yang sudah dialaminya selama dia menjalankan misi di Afrika. Dia pernah diserang oleh singa dan dia menjadi cacat. Rumahnya pun pernah terbakar pada waktu masa perang. Dia juga sering mengalami sakit penyakit, tersiksa karena sakit demam, malaria, dan juga disentri. Dan yang paling menyedihkan, dia kehilangan istrinya di sana. Suatu ketika seseorang pernah berkata kepadanya, "Dr. Livingstone, Anda telah mengorbankan begitu banyak untuk Injil." Apa jawabnya? Hanya ada satu pengorbanan
yaitu hidup di luar kehendak Allah. Artinya, hidupnya hanya untuk melakukan kehendak Allah, di dalam kehendak Allah. Itulah yang dinyatakan oleh David Livingstone. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga dapat menghadapi perapian yang menyala-nyala seperti yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita dapat diperhadapkan pada pilihan antara mengikut Tuhan dan melakukan kehendaknya, atau lebih memilih keselesaan dan harta duniawi. Perenungan besar buat kita semua adalah apakah kita berani membayar harga apapun itu demi sebuah ketaatan kepada Tuhan. David Livingstone sudah membayar harga untuk ketaatannya kepada Tuhan. Dia meninggalkan keselesaan duniawi. Apakah kita rela melepaskan hal-hal berharga dalam hidup kita untuk mengikuti kehendak Tuhan? Kita sudah melihat apa yang dikorbankan oleh David Livingstone untuk menaati panggilan Tuhan. Suatu ketika seseorang bertanya kepadanya bagaimana ia dapat bertahan menanggung kesulitan kesukaran yang amat berat dalam jangka waktu yang begitu lama. Dan dia menjawab kata-kata Yesus di dalam Matius 28 ayat 20, yaitu Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, senantiasa terngiang-ngiang di telinganya. Dia senantiasa mendengar kata-kata Yesus bahwa Yesus akan menyertai dia senantiasa sampai ke akhir zaman. Bersama Yesus, dia dapat melangkah kemanapun. Di luar Tuhan Yesus, dia tidak dapat melangkah, bahkan selangkah pun. Kehadiran Tuhan adalah kunci dari keberanian untuk menanggung segala konsekuensi ketaatan kita kepadanya. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi perapian yang menyala-nyala dan juga murka raja yang pada waktu itu menyala-nyala. Dan Allah datang memberi pertolongan. Kehadiran Allah pada waktu itu bahkan membuat Raja Nebukadnezar terkejut. Dalam ayat 25 kita boleh membaca, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti dewa. Itulah kata Nebukadnezar. Kita tidak tahu secara pasti siapa sosok keempat di dalam perapian tersebut yang berada bersama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada yang menafsirkan bahwa itu adalah Tuhan atau Allah sendiri atau malaikat Tuhan. Namun sekalipun kita tidak tahu, kita tidak dapat memastikan siapa sosok tersebut, yang pasti Nebukadnezar melihat kehadiran sosok ilahi di tengah ketiga pemuda Yahudi itu. Siapapun sosok ilahi tersebut, kita dapat melihat bahwa Allah menunjukkan kehadirannya bersama ketiga hamba yang setia itu. Kehadiran Allah di tengah mereka pada masa itu, di tengah perapian yang menyala-nyala itu, merupakan kekuatan yang maha dahsyat untuk melewati perapian dan kuasa raja. Percayalah, Allah menjamin bahwa Ia hadir bersama-sama dengan kita di dalam situasi krisis yang kita alami. Dan Allah juga mempunyai cara yang berlainan untuk hadir dalam pengalaman setiap orang. Dan ada masanya kita tidak menduga, kita tidak pernah memikirkan cara Allah tersebut. Tuhan bisa saja membuka mata rohani kita dan menyadari kehadirannya melalui renungan atau bacaan Alkitab yang kita baca. Atau juga mungkin melalui perkataan dari seseorang dalam pergumulan yang sedang kita hadapi. Tuhan juga dapat menunjukkan kehadirannya ketika Ia memenuhi keperluan kita dengan caranya yang ajaib. Pada masa kita mungkin sedang mengalami masalah keuangan,
ataupun masalah perhubungan di dalam keluarga, ataupun masalah pekerjaan, ataupun apa saja. Dan masih banyak lagi cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa Dia tidak pernah membiarkan kita seorang diri, bahwa Ia selalu hadir bersama-sama dengan kita di masa-masa krisis dalam hidup kita. Kita mungkin kelihatan seorang diri, ataupun kita mungkin merasakan seorang diri menghadapi situasi krisis yang kita alami sekarang ini. Sepertinya tidak ada orang yang berpihak kepada kita, seperti apa yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tidak ada orang yang berpihak kepada mereka. Bahkan sekitar mereka seolah-olah ingin membinasakan mereka. Sepertinya tidak ada orang yang mengerti apa yang kita alami. Bahkan mungkin orang memusuhi kita ketika kita menyatakan kebenaran Tuhan. Namun percayalah, Allah bersama kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita kemanapun kita melangkah, dalam situasi apapun. Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan tetap beserta dengan kita. Dia akan hadir di tengah-tengah setiap persoalan hidup kita, setiap pergumulan yang kita hadapi, setiap masa peristiwa yang kita alami. Dia senantiasa ada hadir bersama dengan kita, di sisi kita. Dia memegang tangan kita ketika kita melewati lembah kekelaman. Itulah janji Allah. Allah akan menyertai kita sampai ke ujung bumi. Amin. Itulah firman Tuhan kepada kita semua pada hari ini. Kiranya Tuhan berbicara kepada saudara-saudari masing-masing. Kiranya kita boleh menangkap apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita masing-masing. Keyakinan kita bahwasanya Tuhan tetap bersama dengan kita. Tuhan hadir di tengah setiap peristiwa kehidupan kita. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikan hidupku dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu
Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk janji-Mu yang senantiasa akan menyertai kami, yang senantiasa akan hadir bersama dengan kami, di dalam kami melewati setiap situasi, setiap peristiwa di dalam hidup kami, bahkan ketika kami menghadapi masa-masa krisis. Tuhan, berikan kami kekuatan, teguhkan iman kami ketika kami diperhadapkan dengan suatu masalah, suatu peristiwa yang sukar. Biarlah kami tetap teguh dan kami tetap taat melakukan kehendak Tuhan. Tetap taat kepada Tuhan, meskipun kami harus membayar harga, bahkan dengan nyawa kami sendiri. Berikan kami kekuatan seperti hamba-Mu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam masa krisis hidup kami tetap taat kepada Tuhan. Sebab kami yakin Tuhan hadir di tengah kami. Tuhan menyertai kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kasih Tuhan dan damai sejahtera daripada Tuhan senantiasa menyertai hidup kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.